kasih Tuhan Yesus. Bersyukur pada Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan, sehingga kita bisa menikmati bersama-sama ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita ambil saat sejenak, kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan perbuat buat kami, atas anugerah Tuhan buat kami. Terbukti Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama untuk ungkapkan rasa syukur kami dengan mengagungkan-Mu, memuliakan-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami yang di sini maupun yang di rumah, maupun yang dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siapkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita rasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang
sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sukacita kami. Terbukti saat ini Tuhan, kami bisa menyembah-Mu, kami mau bersukacita bersama-sama. Kami mau rasakan kasih setiamu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih apa yang sudah Tuhan perbuat buat kami. Atas perlindungan-Mu yang nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Tuhan perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersukacita bersama-sama. Hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan jinamani. Haleluya, amin. Salam sehati buat kita semua. Mari katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Puji nama Tuhan, anggur baru tercurah buat kita semua. Oh haleluya. Kita gerakan badan kita. Kita bersorak-sorai bersama. Kudus, tercurah di Tuhan ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umat.
kuasa Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Amin. Walaupun dunia terjadi corona, namun kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini. Kadang kita lemah, namun Tuhan berikan kekuatan buat kita. Amin. Kita siapkan bejana-bejana kita pada malam hari ini. Biarlah bejana kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan urapan baru, sehingga kita dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu benar nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami meyakini Engkau Tuhan sebagai penolong kami, sebagai perisai dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami pada saat ini Tuhan, kami tetap bergantung penuh kepada Tuhan sebagai penolong dan perisai kami. Amin. Bapa di surga, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, dan Tuhan juga urapi setiap jemaat Tuhan di setiap rumahnya masing-masing. Kami percaya
Kalau saat ini Tuhan ada bersama kami, Tuhan juga ada bersama dengan setiap jemaat Tuhan. Berkat-Mu tercurah, kekuatan baru tercurah. Bahkan setiap firman Tuhan boleh memberkati setiap umat Tuhan yang akan mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Secara pribadi saya menaikkan rasa syukur kepada Tuhan dan berterima kasih sekali buat setiap jemaat Tuhan yang dalam beberapa minggu yang telah berlalu sudah kurang lebih 6 kali kita mengadakan ibadah live streaming. Tapi saya melihat antusias jemaat dalam memperhatikan firman, antusias jemaat dalam beribadah tidak berkurang sama sekali. Terima kasih buat setiap foto-foto yang dikirim ketika engkau ibadah. Paling tidak itu memberikan sebuah inspirasi buat satu dengan yang lain, bahwa kita perlu Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita mau membahas satu tema yang masih tema yang sama yang telah juga disampaikan oleh Ibu Gembala pada minggu yang lewat, yaitu tentang kolaborasi. Dan saya percaya setiap saudara semua sudah siap dengar firman Tuhan. Amin. Yang di Cerme siap dengar firman Tuhan. Amin. Yang di Rote siap dengar firman Tuhan. Amin. Bagaimana Papua, Alrit, siap dengar firman Tuhan? Haleluya. Yang di Depok, ada keluarga Bapak Meriang di sana. Kemudian yang di Kalimantan Barat, ada keluarga adik saya, adik Susi, bersama anaknya. Kemudian yang di Sumatera, ada ayah saya dan mama saya. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, saya percaya setiap kita boleh diberkati Tuhan saat hari ini. Baik, puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Baik, bicara tentang kolaborasi, saya ingin menandaskan lagi satu definisi tentang kolaborasi. Kolaborasi adalah sebuah proses di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Saya ulang ya, kolaborasi adalah sebuah proses di mana dua atau tiga orang berkumpul, bekerja bersama, dan yang paling penting adalah mereka punya tujuan yang sama. Amin. Saudara kasih itu ada dua kata penting yang perlu kita garis bawahi di sana. Yang pertama adalah bekerja sama, dan yang kedua adalah tujuan yang sama. Apa itu bekerja sama? Apa itu tujuan yang sama? Bicara tentang bekerja sama, saudara kasih Tuhan, ini artinya bahwa seorang yang mau berkolaborasi, dia bukan tipikal orang yang individualis. Dia bukan orang yang merasa dirinya paling hebat. Dia bukan orang yang merasa dirinya paling pintar atau mungkin yang lain. Kolaborasi bukan dikerjakan oleh satu orang. Kolaborasi tidak dikerjakan oleh orang yang merasa dirinya Superman, one man show. Tapi kolaborasi adalah seorang yang bekerja bersama. Terima kasih Tuhan. Ya, bekerja bersama. Dan orang yang berkolaborasi adalah orang yang bekerja secara super tim. Ada satu pepatah di Afrika yang saya sudah terjemahkan karena saya sudah lama di Afrika, dan saya mau terjemahkan buat saudara. Pepatahnya seperti ini. Jika kamu ingin cepat, pergi sendiri. Tapi jika kamu ingin pergi jauh, pergi bersama. Artinya apa, saudara kasih itu? Kenapa kok pergi jauh perlu bersama-sama? Karena ada satu sama lain saling menopang. Ketika yang satu lemah, satunya menopang. Ketika yang satunya udah mulai kendor semangatnya, satunya menopang. Demikian juga sebaliknya. Maka kalau engkau ingin pergi secara cepat, pergi sendiri. Tapi kalau kita pergi jauh, mencapai semua harapan yang lebih baik lagi, kita perlu bekerja bersama. Amin. Terima kasih Tuhan.
GBI Rock Cerme tentu usianya sudah lumayan matang, 16 tahun. Dan saya percaya itu sebuah perjalanan yang sudah jauh. Perjalanan yang sudah jauh. Dan saya percaya kalau sampai sudah 16 tahun dan tetap kuat, saya percaya bukan karena kuat gagah saya sebagai gembala, tetapi karena kerja kita bersama. Karena kerja saya dan kerja Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Saya mau katakan Mbak Saudara, saya bukan siapa-siapa tanpa saudara. Demikian juga sebaliknya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang saling melengkapi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena ketika saling kita menguatkan, maka saya percaya umur GBI Rock bukan cuma 16 tahun, tapi lebih jauh daripada itu. Bahkan nanti sampai anak kita, sampai keturunan kita masih ada nama GBI Rock Cerme nantinya. Amin, saudara kasih Tuhan. Makanya ayo kita terus berkolaborasi di sini. Nah, saudara kasih Tuhan, apa bedanya bekerja sama dengan bekerja bersama? Apa bedanya bekerja sama dengan bekerja bersama? Sekilas nampaknya sama, tetapi bekerja sama dengan bekerja bersama itu berbeda. Saya mau tanda sekarang gini. Kalau orang bekerja bersama, dia bisa berada di satu tempat, saya kasih Tuhan, tapi belum tentu mengerjakan sesuatu tujuan yang sama. Contoh gini, saya sebagai kepala kantor di GBI Rock Gresik, sekali juga di situ juga ada staf untuk PAUD. Saya kasih Tuhan. Kami bekerja bersama di satu tempat, tapi kami punya tujuan yang secara khusus tentu berbeda. Saya menggerakkan operasional kantor, saya menggerakkan operasional gereja, sedangkan di sisi yang lain ada orang yang menggerakkan operasional PAUD atau sekolah yang ada di situ. Itu bekerja bersama. Tapi kalau bekerja sama, orang mungkin bisa di tempat yang berbeda, tapi dia mengerjakan sebuah tujuan yang sama. Ada tim dari Cerme yang istilahnya live streaming, pergi bareng-bareng ke gereja, kemudian mengadakan recording dan seterusnya. Di sisi lain, ada jemaat yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum sudah mendengarkan firman Tuhan, ada orang lain yang juga mengediting video itu, potong sana, potong sini, dan lain sebagainya. Sudah kasih Tuhan, kadang sampai jam 5 pagi baru bisa tidur. Ya, untuk apa sih? Tujuannya sama. Yang live streaming tujuannya supaya memberikan yang terbaik dan Tuhan dimuliakan. Yang editing juga berusaha mengoptimalkan apa yang dikerjakan, tujuan sama, untuk Tuhan dimuliakan. Dan saudara yang di rumah walaupun mungkin saudara duduk diam, tapi tujuannya sama. Dengan ibadahmu Tuhan dipermuliakan di sana. Amin. Itu bekerja sama. Dan saya percaya saudara kasih Tuhan, di dalam tubuh Kristus kita perlu bekerja sama, sekaligus juga kita perlu bekerja bersama. Kenapa perlu dua hal ini? Contoh gini, di GBI Rock Cerme ada istilahnya Rocky, ada MWM, ada Roket, ya. Secara bagian divisi mereka bekerja masing-masing. Mereka bekerja sesuai dengan tugas jawabnya masing-masing. Bekerja bersama, bekerja sama di sana. Di dalam divisi pemuda, ada ketua pemuda, ada sekretaris pemuda, mereka bekerja sama. MWM juga gitu. Dalam satu tim ini mereka bekerja sama. Di sisi lain, Rocky juga mereka bekerja sama dengan satu timnya. Tapi kalau digabungkan semuanya, kita ini bekerja bersama-sama. Saudara kasih Tuhan, mari kita sadari bahwa kita perlu bekerja sama antara satu dengan yang lain. Orang bekerja sama itu harus menaruh kelebihan dan kekurangannya secara bersama-sama dalam satu meja.
Artinya apa sih? Kita sadar, oh saya ini kelebihan saya di sini, saya kekurangan saya di sini. Kemudian si lain mengatakan, oh saya kelebihan saya di sini, kekurangan saya di sini. Kita taruh di atas meja dalam tanda kutip. Ayo kita kolaborasikan kekurangan kelebihan kita untuk apa sih? Untuk kita bisa melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama. Saya sering kali katakan, Mbak Saudara, di dunia ini nggak ada orang yang sempurna, termasuk gembalamu, termasuk partnermu dalam melayani. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Mereka punya kelebihan, sekaligus mereka juga punya kekurangan. Tapi ketika kita mau bekerja bersama dan kita juga mau bekerja sama, saya percaya yang kurang dilengkapi sama yang lebih. Demikian juga sebaliknya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara kasih Tuhan, kita perlu bekerja sama. Dan hal yang kedua adalah tujuan kita harus sama. Orang yang berkolaborasi, sekali saya katakan, tujuannya bukan untuk diri sendiri. Nggak ada orang udah niat, ayo kita kolaborasi, tapi nanti untungnya buat aku ya. Nggak ada. Orang yang mau berkolaborasi, untungnya ya untung semuanya. Dalam hal bisnis misalnya, terima kasih Tuhan, kalau kita bekerja bersama, ya sudah, setiap keuntungan itu dibagi rata. Kalau memang niatnya berkolaborasi. Dalam pelayanan juga gitu. Kalau memang kita kolaborasi, tujuannya sama. Kalau aku punya tujuan, Tuhan dimuliakan. Kalau kamu tujuan apa? Sama, Tuhan dimuliakan. Bukan untuk membangun kerajaan kita masing-masing. Kalau gereja sudah membangun kerajaan masing-masing, sulit, saudara kasih Tuhan. Kalau sebuah komunitas, setiap orang berjalan dengan kepentingannya masing-masing, nggak akan bisa berjalan. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya di gereja kita di GPI Rock Cermi ini kan beragam suku, beragam budaya. Saudara bisa bayangkan kalau yang Batak maunya dengan caranya Batak, yang Makassar dengan caranya Makassar, yang Jawa dengan caranya Jawa, nanti yang Bugis dengan caranya Bugis. Waduh, nggak sampai tempat, saudara kasih Tuhan. Ya, nggak sampai tujuan. Ya, sebaik-baiknya orang Batak dengan ide-idenya, saya percaya perlu dilengkapi dengan orang Jawa yang punya ide juga yang terbaik. Sebaik-baiknya mungkin orang Ambon punya ide, tetap dilengkapi dengan orang Makassar, walaupun mungkin ngomongnya kayak pesawat jet. Tapi saya percaya bahwa orang Makassar pun punya ide yang baik untuk Tuhan. Makanya kita perlu saling melengkapi. Yang Jawa nggak perlu kecewa ketika berhadapan dengan orang Batak, demikian juga dengan sebaliknya. Karena kita ini adalah satu tim, punya tujuan yang sama. Terima kasih Tuhan, saya ditempatkan Tuhan sebagai gembala, tentu berhadapan dengan berbagai macam latar belakang, suku, adat istiadat yang tentunya berbeda-beda. Tapi kalau kita bisa bekerja sama sampai saat ini, saya percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nggak gampang loh, saudara kasih Tuhan. Saudara bisa tetap guyup sampai sekarang ini nggak gampang. Kenapa? Satu, sering saya katakan, ibadah kita bukan dalam satu gedung yang megah, full AC bagaimana, enggak. Kita seringkali ibadah dari rumah ke rumah. Jadi istilahnya kalau kita ibadah rumah, kita udah biasa sebenarnya. Selama ini kita ibadah di rumah. Cuma dari rumah ke rumah. Nah, sekarang kita lebih khusus lagi di rumahnya masing-masing gitu. Jadi kalau ibadah di rumah, kita udah lama sekali kita ibadah di rumah, saudara kasih Tuhan. Ya, cuma bedanya ya sekarang kita di rumah masing-masing. Dan bicara minggu kemarin juga Bu Gembala katakan, secara proses itu lebih sulit. Saya kasih Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita berhadapan dengan berbagai macam alat yang seperti kita sedang diintegrasi seperti itu. Biasanya WL di depan banyak orang, tapi kalau live streaming WL-nya di depan paling tidak 3 kamera yang menyorot, saudara kasih Tuhan. Itu seperti orang yang sedang diintegrasi, salahmu apa? Jadi jangan sampai keluar kesalahan di sana.
Kalau mungkin yang WL singer, pemusik itu masih enak, bolo ya keh. Kalau gini nih saya sendirian sudah kasih Tuhan, saya seperti orang yang diperhadapkan berbagai macam kamera dan tuduhan demi tuduhan. Nggak gampang, ya. Makanya nanti waktu saudara yang belum pernah ikut streaming, ya minimal engkau datang. Oke. Atau mungkin ada yang nemani editing saya ketika saya mengedit video, ya itu beberapa proses sudah kasih Tuhan. Istilahnya saya harus kumpulkan beberapa HP, saya copy dulu, kemudian nanti saya padukan dulu, saya cocokkan antara gambar dengan suara. Karena suara yang kita ambil itu beda dengan suara yang dari handphone yang dimana kita ambil gambarnya. Itu harus kita paskan secara presisi. Kita harus bisa tepatkan antara buka mulut dengan ini harus sama. Belum lagi nanti yang namanya sistem renderingnya. Itu paling enggak sekali ibadah itu di rendering itu sekitar 2 jam setengah. Habis itu baru uploadnya ke YouTube. Itu harus 1% sampai 100%. Untuk angka 1% sampai 100%, karena file kita besar, itu dari jam 6 sore kadang sampai jam 5 pagi. Ya. Kenapa lama? Karena ya memang besar filenya. Tapi kenapa saya berani lakukan itu? Tadi tujuannya sama, supaya Tuhan dimuliakan di sana. Karena waktu kita udah nunggu sampai jam 12 malam, sudah 50%. Habis itu nggak mau jalan lagi, saudara kasih Tuhan. Rasanya pengen marah, tapi marah sama siapa? Loh, semua pada tidur. Cuma saya sendiri depan komputer, yang lain pada udah pada tidur semua. Sudah 50% nggak mau jalan lagi. Padahal sudah dari 6 sore sampai jam 12 malam. Terpaksa harus mulai lagi, harus dimatikan dulu, harus dimulai lagi. Dari 1% lagi sampai nanti jam 5 pagi. Dan itu harus keadaan komputer harus keadaan on. Kalau sampai sleep, itu sudah kerjanya sudah sangat lambat sekali. Tapi saya katakan semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan. Tujuan kita sama. Tidak ada misi-misi terselubung di sini. Tapi justru semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saya secara pribadi bersyukur dengan adanya virus corona ini, saya lebih membuka apa istilahnya ya, wawasan saya, ya bagaimana cara mengediting, bagaimana cara membuat video dan lain sebagainya. Makanya corona memang membuat orang takut, tapi di sisi lain corona membuat orang kreatif. Terima kasih Tuhan. Saya bisa lihat itu di YouTube, kemudian di FB dan lain sebagainya, muncul penyanyi-penyanyi baru, muncul pengkhotbah baru. Saudara kasih Tuhan. Ya nggak apa-apa, itu memang hal yang positif, saudara kasih Tuhan. Makanya setiap hal yang terjadi, saya percaya kalau kita mau melihat dalam sisi positif, semuanya pasti kita bisa mendapatkan kebaikan di sana. Nah, saudara kasih Tuhan. Sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, ini tadi baru pendahuluannya saya kasih. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Saya berharap multimedia nggak tertidur di situ. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilangnya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum saya lebih lanjut, saya mau memberikan sebuah gambaran tentang kota Korintus, ya. Apa yang di latar belakang sehingga ayat ini muncul. Jadi kota Korintus adalah kota yang bisa dikatakan kota terkenal, kota yang kaya, kota kosmopolitan di mana banyak orang berdatangan di sana. Gambarnya gini, ambil aja kota Jakarta sebagai ibu kota negara di mana banyak orang dari berbagai tempat datang ke situ. Nah, Korintus sama. Korintus ini kota perdagangan, banyak orang berkumpul di sana. Nah, kalau ada orang banyak berkumpul, berarti apa saudara kasih Tuhan? Ada banyak ide di sana.
ada banyak gagasan di sana, ada banyak pemikiran di sana. Dan semua campur aduk jadi satu. Begitu udah campur aduk jadi satu, muncullah konflik di sana. Karena yang dari daerah sini nggak mau dengan yang daerah sini, yang satu lagi nggak mau dengan cara sini dan lain sebagainya. Sehingga di Korintus lah terjadi konflik yang begitu besar. Termasuk di dalam gereja Tuhan. Karena berkumpulnya banyak orang di Korintus, itu termasuk juga datangnya berbagai macam orang Kristen di kota Korintus untuk beribadah di gereja. Muncullah konflik di sana. Muncullah perbedaan di sana. Sampai pada akhirnya muncul gap di sana. Kelompok di sana. Ada kelompoknya Apolos, ada kelompoknya Petrus di sana. Mereka mau, oh aku kelompoknya Apolos, oh enggak aku kelompoknya Petrus. Mereka mulai membuat kelompoknya masing-masing. Makanya ayat ini muncul. Paulus mencela karena jemaat Korintus enggak dewasa. Karena enggak ada kerjasama antara satu dengan yang lainnya, saudara kasih. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa perselisihan nggak akan pernah bikin damai sejahtera. Ketika kita merasa diri kita atau mungkin kelompok kita atau suku kita paling baik di satu gereja, maka gereja nggak akan tenang. Gereja akan mesti muncul konflik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita satu sama lain saling menyadari, iya ya, kalau suku Batak itu orang temperamennya kayak gini. Kalau suku Jawa itu orangnya kayak gini. Kalau orang Makassar itu orang kayak gini. Kita saling menyikapi satu dengan yang lain. Kita saling menerima satu sama lain tanpa membanggakan, oh aku yang paling hebat. Saya percaya gereja akan penuh dengan damai sejahtera di sana. Makanya ayo kita kembangkan kebersamaan kita selama ini di Cerme. Saya bangga dengan saudara ketika yang satu sakit, yang lain pun ikut kadang nunggu dari malam sampai pagi. Itu satu hal yang baik, saya kasih Tuhan. Jadi kalau bisa itu jangan cuma pas senangnya toh ngumpul. Nah bisa itu pas susah pun kita harus bisa saling, bahasa Jawanya sengkuyung bareng-bareng. Kita topang bareng-bareng. Dan lihatlah nanti, mesti ada sesuatu yang beda yang kita dapatkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kita melihat apa yang menjadi doanya Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katanya gini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Doa Tuhan Yesus yang pertama untuk gerejanya adalah supaya gereja Tuhan itu ada di dunia. Saya ulang ya. Doa Tuhan yang pertama adalah supaya gereja Tuhan itu ada di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya karena di dunia adalah tempat di mana perselisihan itu seringkali muncul. Di dunia ada yang namanya kelompok-kelompok. Ada yang namanya strata A, strata B. Di dunia ada yang namanya si kaya dan si miskin. Di dunia ada yang namanya si bodoh dan si pintar. Itulah yang alasan kenapa Tuhan tetap menaruh gerejanya di dunia. Karena di gereja Tuhan, saya katakan kepada saudara, tidak ada si kaya dan si miskin. Di GBI Rock nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin. Tapi di GBI Rock adanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya jangan pernah berpikir, oh aku di GBI Rock ini paling Cerme ini aku paling kaya. Enggak. Tuhan nggak bangga dengan kekayaan. Oh di GBI Rock Cerme aku ini paling cerdas, paling pinter. Enggak. Justru Tuhan katanya gini, yang paling bodoh di dunia ini akan Tuhan bisa pakai untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Saudara kasih Tuhan, waktunya untuk kita menjadi terang di dunia ini. Di dunia banyak orang yang seringkali berkonflik gara-gara masalah yang sepele. Orang-orang dunia banyak istilahnya itu senang kalau lihat orang susah. Orang dunia paling susah kalau lihat orang senang. Gitu. Coba aja seringkali kita melihat ya yang seperti minggu kemarin katakan sama gembala, ada orang punya sesuatu yang baru saja udah mulai
berpikir yang enggak. Ya kasih Tuhan. Ada orang misalnya punya ini, langsung dibikin statement yang tidak pada tempatnya. Oh, mesti karena ini, mesti karena dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, saya mau tandaskan buat saudara. Ketika saudara seimanmu lebih diberkati dalam hidupmu, engkau nggak perlu sakit hati. Engkau nggak boleh kecewa. Karena memang setiap orang itu punya berkatnya masing-masing. Ya, kalau memang saya melihat misalnya ada jemaat yang lebih diberkati, saya bersyukur. Kenapa? Ya paling tidak dia bisa mengalami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Saya sampai saat ini saya udah berkali-kali mendoakan jemaat yang punya mobil. Setiap mobil baru saya dipanggil, Pak Pendeta, Pak Gembala, tolong doakan mobil saya. Saya datang, saya doakan. Terima kasih Tuhan. Apa kemudian saya berpikir, Tuhan ini ya apa sekarang Tuhan? Jemaat doakan punya mobil. Lah mobilku kapan tak doakan Tuhan? Apa kemudian saya marah, kemudian wes nggak usah melayani? Aku tak jadi jemaat saja? Enggak perlu. Terima kasih Tuhan. Sekali saya katakan, setiap orang punya berkatnya masing-masing. Nggak perlu kita iri dengan si A, si B yang mungkin lebih mapan, lebih mampu dari kita. Enggak. Allah punya takaran buat setiap pribadi lepas pribadi. Amen. Tapi intinya adalah apapun yang kau miliki, belajar tetap mengucap syukur dalam hidupnya. Karena orang yang bersyukur itu akan menambahkan segala bentuk sukacita, damai sejahtera, dan gak ada kemungkinan Tuhan akan lebih memberkati saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, makanya ayo kita sadar bahwa kenapa sih kok kita ditaruh dunia, supaya saudara jadi contoh di dunia ini. Ketika mungkin kau melihat tetanggamu yang seringkali konflik, tentu kita bukan orang yang terlalu masuk ke dalam jadi wasit misalnya, enggak. Tapi paling enggak kita memberikan contoh buat keluarga-keluarga yang lain, bagaimana damai sejahtera itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah sekarang saya kasih Tuhan, kita buka Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan seperti ini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Doa yang kedua yang Tuhan naikkan untuk gerejanya adalah supaya gerejanya itu bersatu. Gereja nggak mungkin bisa jadi pemersatu kalau gereja sendiri nggak bersatu. Bagaimana kita mungkin jadi contoh tentang kasih, tentang kesatuan, tapi kalau gereja sendiri nggak bisa bersatu. Makanya harus disatukan dulu gerejanya, baru nanti akan menjadi kesaksian bagi dunia yang ada ini, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau bicara gereja, di bagian awal saya katakan bahwa gereja ini multi budaya, multi adat istiadat, multi doktrinal. Paling tidak gini, di dalam gereja itu ada istilahnya gereja dalam aliran yang reform, ada gereja aliran Pentakosta, ada gereja aliran karismatik, gereja yang Protestan dan lain sebagainya. Tentu mereka punya doktrin yang berbeda-beda antara satu dan lain. Contoh satu doktrin aja, baptisan misalnya. Ada gereja yang baptisannya itu dipercik, udah sah. Tapi ada juga baptisan itu gereja bala tentara itu pakai bendera. Jadi nanti bendera dikibaskan gitu. Sudah, sah. Tapi ada juga gereja yang istilahnya ditenggelamkan. Gitu. Terima kasih Tuhan. Macam-macam. Tetapi saya percaya bahwa doktrin boleh berbeda, tapi yang terpenting adalah Kristus itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, bahasa boleh berbeda. Ada gereja-gereja tradisional yang tentu punya cara yang berbeda juga.
Suatu saat ada orang Batak pergi ke gereja GKJW. Mereka berpikir ibadahnya bahasa Indonesia. Begitu mereka masuk, ibadah dimulai. Para sedherek ingkang kinasih ing patunggilipun Gusti Yesus. Monggo kita sami jumeneng, kita badhe ngamulyakaken Gusti Yesus Kristus. Orang Batak drongak, itu omong apa dan lain sebagainya, saudara kasih Tuhan. Ya. Sebaliknya juga saya sebagai orang Jawa, saya pernah pergi ke gereja di mana istri saya tinggal di Batak sana, saudara kasih Tuhan. Ya, saya duduk, saya ibadah. Waktu itu di samping saya itu ada seorang perempuan yang badannya itu lumayan sehat. Saya lupa namanya, saudara kasih Tuhan. Ketika pemimpin pujiannya menaikkan satu pujian, dia langsung pakai suara yang besar, saudara. Marolo poto diki, waduh, Gusti Allah Pangeran. Untung saya masih ada pada waktu itu. Karena mereka suaranya keras sekali, guys. Bahkan karena suaranya keras sehingga sampai sekarang pun saya masih hafal lagu itu. Marolop olop tondiki selas roha tumandoki kamu sudah bagaimana? Aku nggak ngerti terus. Saudara kasih Tuhan, ya beda-beda. Tapi saya percaya bahwa sekalipun mungkin bahasanya beda, tapi Tuhan mengerti semua bahasa. Saudara bisa berdoa dengan tete manis. Tuhan ada di sana. Saudara bisa berdoa Gusti Yesus ingkang kinasih. Tuhan juga tahu. Mungkin orang Batak berkata, oh debata. Tuhan juga tahu. Olehnya, saudara kasih Tuhan, ya, gereja Tuhan harus satu. Tidak boleh ada perselisihan di dalam gereja. Gereja itu hakikatnya yang saya pernah katakan, gereja itu bersifat am. Am itu artinya apa? Kumpulan dari orang-orang asing yang kemudian dijadikan satu sebagai keluarga Allah. Jadi kumpulan dari orang-orang yang berbeda kemudian dijadikan satu dan dijadikan sebagai keluarga Allah. Jadi gereja itu adalah gereja am, itu adalah gereja yang di dalamnya ada dalam satu ikatan keluarga Tuhan. Saya dan saudara ini adalah keluarga. Makanya rasanya kangen, sudah lama nggak ibadah sama-sama, saudara kasih Tuhan, ya. Walaupun kadang ibadah sama-sama juga panas ongkep. Berbagai macam aroma itu bisa keluar di sana, ya. Dari aroma badan, aroma nafas dan lain sebagainya itu bisa kumpul jadi satu. Kenapa? Karena udah tumpul jadi satu dalam satu rumah. Tapi ya kadang, nah udah lama gini ya kangen, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ya kita ini keluarga. Ya, yang namanya keluarga itu berarti di gereja ini, khususnya di gereja GPI Rock, tidak boleh ada orang yang merasa asing dan tidak ada orang yang diasingkan. Yang penting, sekali saya katakan, kita ini satu keluarga. Gak boleh ada orang yang merasa asing dan tidak ada boleh orang yang merasa diasingkan. Ya kasih Tuhan. Makanya ayo kita ngerti akan hal ini. Nah, saudara kasih Tuhan, yang berikutnya di GPI Rock Cermai nggak ada orang yang merasa tidak diperlukan. Dan juga di sisi lain tidak ada orang yang merasa paling diperlukan. Kalau orang itu merasa dirinya aku nggak diperlukan, nanti ujung-ujungnya cuma minder, rendah diri di sana. Sebaliknya kalau ada orang merasa diperlukan, nanti akan jadi orang yang sombong. Oh gereja kalau nggak ada aku nggak iso jalan. Dengar baik-baik, kalau gereja bisa bertahan bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Makanya
Nggak boleh di gereja tempat kita melayani bersama-sama, jangan sampai ada orang-orang yang merasa diri nggak diperlukan. Atau mungkin sebaliknya, merasa diri paling dibutuhkan. Ada statement dalam bahasa Inggris yang mengatakan, ojo rumongso iso, tapi iso rumongso. Orang ini merasa bisa, ya dia nggak akan butuh orang lain. Gitu. Makanya iso rumongso, ojo rumongso iso. Maka para saudara ingkang kinasih, ing patunggilipun Gusti Yesus Kristus. Kita bikin relax aja, saudara kasih Tuhan. Karena saya juga agak tegang depan kamera. Yang berikutnya, di GPI nggak boleh ada orang yang cuma sekedar visiting atau berkunjung. Tapi kita semua harus jadi pemain di sana. Pemain dalam arti kita perlu terlibat di sana. Makanya saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu. Ayo kita melayani bersama-sama. Kalau saudara bisa WL, ayo kita melayani bersama. Saudara bisa singer, ayo melayani bersama-sama. Tujuannya apa sih tadi? Tujuannya cuma satu. Tuhan dimuliakan. Dan kalau Tuhan dimuliakan, saya percaya bagi Tuhan terlalu mudah untuk memuliakan saudara. Gitu. Jadi punya talenta jangan dipendam. Punya talenta harus dikembangkan. Saudara kasih Tuhan. Ya, intinya sih kita bukan cari orang yang sempurna banget. Ya. Intinya kita mau jadi orang yang mau belajar. Nggak ada orang yang langsung bisa, saudara kasih Tuhan. Nggak ada orang yang langsung bisa. Segala sesuatu yang saya ketahui sekarang juga bermula dari ketidakbisaan saya. Saya bisa desain, bisa dikatakan desain grafis, ya bisa Corel Draw, ya semata-mata karena saya mau belajar. Saya bisa buat video, buat editing video dan sebagainya, ya karena belajar. Mengandalkan bakat dari orang tua. Loh, bapak saya sopir. Siapa yang saya andalkan, saudara kasih Tuhan? Sopir itu nek ngaso mampir. Kan gitu. Lah apa yang mau saya andalkan di sana dalam arti bicara tentang bakat? Bapak saya sampai meninggal pun nggak bisa main gitar, apalagi drum. Ibu saya juga gitu, sampai meninggal pun nggak bisa main keyboard, nggak bisa. Tapi kalau saya bisa, ya walaupun mungkin nggak expert banget, ya saya bisa main keyboard walaupun kunci C aja. Saya bisa main gitar, ya kasih Tuhan. Saya bisa main drum walaupun pegang sticknya saja. Apa enggak? Semuanya perlu banyak belajar. Olehnya saya kasih Tuhan, mari kita sama-sama maksimalkan diri kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang terakhir yang juga minggu kemarin disampaikan oleh Bu Gembala, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat saudara. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata pentingnya adalah rukun. Ayo, orang itu bicara rukun kalau saling satu sama lain saling menerima, tidak mengutamakan egonya, tidak mengutamakan kepentingannya, tapi orang-orang yang tahu menempatkan dirinya dengan baik. Saya percaya akan bisa rukun. Rukun itu bukan berarti dimulai dari orang yang sepaham, orang yang seide, enggak. Belum tentu rukun dimulai seperti itu. Walaupun mungkin saya berbeda dengan pendapat saudara, tapi kalau saya punya prinsip ayo rukun, saya akan berusaha untuk menjajarkan bagaimana cari titik tengahnya untuk kebaikan satu sama lain. Orang itu kalau rukun, solusinya adalah win-win solution, sama-sama menguntungkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Rukun dalam rumah tangga, ya, suami istri rukun, anak orang tua rukun dan lain sebagainya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut,
yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kata penting adalah kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kemana itu? Ke tempat orang-orang hidupnya dengan rukun. GPI Rock Cerme harus rukun. Tidak boleh ada perselisihan gara-gara hal-hal yang nggak penting. Demikian juga dengan saudara-saudara kekasih saya yang di beberapa tempat yang di Rote, ada namanya Bu Helen. Ya, saya dapat kesaksian Bu Helen untuk mendapatkan streaming kita, dia harus naik gunung lagi untuk mendapatkan sinyal, saudara kasih Tuhan. Ya, saya memberikan apresiasi saya buat Bu Helen. Maju terus, rukun sama suami, rukun sama keluarga, dan saya percaya berkat Tuhan tercurah. Kesana Tuhan memberikan berkat. Ya, saya juga bicara dengan adik saya yang ada di Depok. Ada adik saya Pariang, Dewi, yang juga ikut streaming, rukun. Ya, dan keluarga-keluarga yang lain juga yang di Papua, ya si Kumis Alrit, kemudian yang di Balikpapan, dimanapun berada, ayo sama-sama kita bekerja bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengundang pemain musik untuk bisa depan dan WL Singer. Kita pujikan sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Allah yang sudah kami dengar dalam kesempatan saat ini. Engkau Tuhan yang besar, yang kami layak kami puji dan muliakan. Untuk memuliakan Allah yang besar, maka kami sadar Tuhan, kami harus bisa bekerja bersama-sama satu dengan yang lainnya. Satukan hati kami setiap jemaat Tuhan yang ada, supaya dengan kesatuan kami boleh memuliakan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dengan kesatuan kami boleh memuliakan Tuhan yang besar. Dan kami tahu Tuhan, ketika hidup kami memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan Yesus pun akan memuliakan kami. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing, dan biarlah kuasa firman meneguhkan kami, membuat kami sadar Tuhan, bahwa kami butuh orang lain, bahwa kami butuh saudara kami yang lain, untuk kami bisa bergandengan tangan,
melayani Tuhan, bekerja bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Hamba menyerahkan setiap kami dalam tangan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap diaken yang ada bersama keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Satukan kami para pelayan-Mu Tuhan. Gembala, diaken, para pelayan semuanya boleh bersatu hati untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan juga berkati guru-guru Rocky, para pelayan-pelayan di Roket. Biar kami boleh bekerja bersama-sama, bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Satukan hati kami, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan Tuhan Yesus dimuliakan dalam segala perkara. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Tuhan. Hari ini setiap telinga yang mendengar firman Tuhan pastinya diberkati Tuhan. Keluarga lepas keluarga boleh berkolaborasi, bersatu hati, agar keluarganya boleh harmonis dalam berkatnya Tuhan. Berkati para suami, berkati para istri, berkati anak-anak. Semua kami ada dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya langsung saja untuk mengajak kita untuk memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Yang bertugas bisa maju, dan kita mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk persembahan yang kita mau berikan. Saya minta Ibu Suroso berdoa buat persembahan yang akan dipersembahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada malam ini Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa, Engkau curahkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi Tuhan yang terbaik buat kami melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau ubahkan kami Tuhan, Kau persatukan kami Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa dengan saudara-saudara kami, baik di rumah maupun di mana saja Tuhan Kau persatukan untuk melayani-Mu lebih sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan yang terbaik buat Bu ya Bapa untuk pekerjaan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati yang sudah memberi, baik yang belum memberi Tuhan juga memberkati ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Sementara persembahan dijalankan, saya mau sampaikan beberapa info buat kita. Minggu depan kita menunggu instruksi dari pemerintah. Jadi kalau memang masih belum memungkinkan untuk kita ibadah di gedung gereja, maka ibadah masih tetap kita laksanakan secara live streaming. Doa saya setiap jemaat, jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan energimu ketika engkau mencari Tuhan. Pastikan di rumah pun ada Tuhan, dan Tuhan juga memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Dan saya akan berupaya terus dalam pertengahan minggu atau setiap hari saya juga akan memberikan renungan-renungan singkat buat Bapak Ibu jemaat semuanya, sehingga mendapatkan kekuatan yang baru dan baru yang datangnya dari Tuhan. Tetap semangat, tetap bergairah dalam Tuhan, dan nantikan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Yang jelas badai pasti akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berkatamu ajaib.
kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing, aku minta setiap saudara yang di rumah, suami, istri, anak-anak, engkau bisa bergandengan tangan, satukan hatimu untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba datang kepadamu saat ini bersama dengan keluarga-keluarga yang hamba kasihi. Kau melihat setiap tangan yang bergandengan sebagai bentuk kesatuan kami di dalam keluarga, di dalam tubuh Kristus. Mari Bapa di surga, kiranya dalam kesatuan kami, kesana Engkau memerintahkan berkat. Engkau melihat Tuhan setiap keluarga pas keluarga yang saat ini sedang dengan penuh kasih bergandengan tangan. Hamba berdoa kiranya Engkau Allah mencurahkan berkat-Mu atas setiap mereka. Dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus mereka diberkati Tuhan. Kalau ada umat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu sembuh, umat-Mu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saat ini umat-Mu ada yang kekurangan karena faktor pekerjaan atau mungkin yang lain, Bapa, Engkau Allah sumber berkat pertolongan. Engkau sumber pertolongan bagi setiap umat-Mu yang akan memberkati dalam segala perkara. Berkati makan minum umat-Mu, berkati kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Semuanya Tuhan cukupi dalam kemurahan Tuhan. Hamba berdoa Bapa di surga, buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mereka tidak bekerja karena adanya virus corona ini. Bapa, Engkau tetap perteguh iman mereka. Engkau tetap kasih semangat buat mereka bahwa pertolongan datangnya hanya daripada Tuhan. Yang percaya Tuhan tidak kurang akal untuk memberi berkat pertolongan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Sehatkan umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu, sehingga sakit penyakit jauh dari kami, mara bahaya kecelakaan dijauhkan dari kami, tapi hanya kasih setia Tuhan yang melekat dalam diri kami. Makasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat setiap orang-orang yang di luar pulau yang tidak bersama dengan kami, yang mereka ikut ibadah bersama kami. Kau memberkati keluarga Bu Helen yang ada di Roti. Kau memberkati Tuhan anak kami Alrit yang ada di Papua. Engkau memberkati Tuhan umat-Mu, keluarga Pariang yang ada di Depok. Umat-Mu Tuhan, keluarga Gede Kami Susi yang ada di Balikpapan. Umat-Mu Tuhan, keluarga kami yang ada di Sumatera, atau dimanapun mereka berada yang hamba nggak bisa sebutkan satu persatu, yang saat ini mereka sedang mengikuti ibadah live streaming. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas mereka. Diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, bahkan apapun yang pergumulanmu, Allah boleh campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dalam memohon kiranya berkat Tuhan tercurah atas setiap kami semua Bapak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu, arahkan tanganmu kepada Tuhan pada saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu dan rencana-rencanamu. Semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Terimalah berkat yang baik dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang bagi kita masuk dalam kerajaan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, salam sehat, salam semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody!
hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan Tau-Kamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh Tuhan, Kau hadir dan melawat kami. Tuhan, Engkau hadir